info-info yang mungkin penting buat teman-teman untuk latihan diskusi ya. Tes, oke, ya kayak ini ya. Padahal sebenarnya deket, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi hari ini kita mau nulis cerpen. Saya pengen tanya dulu teman-teman, apakah ada yang sudah pernah nulis cerpen? Tunjuk tangan yang sudah pernah. Mbak Hermi, oh iya berarti sudah lumayan ya. Oke, jadi kita hari ini acaranya santai aja, nggak usah terlalu formal biar nanti saat saya menjelaskan kalau teman-teman mau langsung tanya juga bisa ya. Jangan lupa nge-tweet juga hashtagnya latihan cerpen, mention Hukumedia dan nunik_utami. Ini ada Twitter saya nunik_utami, dengan Instagram nunik_utami, blog saya di nunikutami.com. Jadi selain menulis cerpen, saya juga sudah menulis buku, dan saat ini kebetulan yang paling aktif adalah menulis artikel. Itu ada di beberapa web dan juga di kantor. Itu juga kebetulan saya juga 3 bulan terakhir ini masuk kantor lagi dan gak jauh-jauh dari dunia nulis, yaitu artikel ya. Jadi kita langsung masuk aja ya ke menu utamanya. Jadi sebenarnya menulis cerpen itu kita sama saja dengan berbicara dengan orang lain. Jadi itu ada interaksi antara penulis dengan pembaca yang nantinya akan membaca cerpen kita. Jadi nanti di situ bahasa-bahasanya juga diusahakan yang komunikatif dan mudah. Meskipun begitu ada unsur-unsur cerpen yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Itu seperti tema. Tema itu sudah tahu kan ya. Jadi gambaran keseluruhan dari isi tulisan tersebut itu adalah tema. Ada tokohnya, ada karakter. Nah ini kadang-kadang orang itu suka bingung antara tokoh dengan karakter, ini suka ketukar. Tokoh itu adalah pemeran di dalam cerita yang akan kita buat, dan karakter itu adalah sifat dari tokoh tersebut. Ya. Kalau selama ini kan ada yang suka bilang, oh karakter Disney, karakter Doraemon, nah itu sebenarnya adalah tokohnya, sedangkan karakter adalah sifatnya. Jadi kalau di dalam dunia menulis itu mudah-mudahan tidak terbalik, tidak bingung ya, tidak bingung antara tokoh dengan karakter. Terus ada juga latar atau setting, itu tempat kejadian kita menulis cerpen itu, kejadian-kejadian yang ada di dalam suatu cerita. Kejadian itu bisa berpindah-pindah dari kota A, kota B, itu terserah kita mau di mana. Atau bisa juga dalam satu hari, misalnya di kampus atau kejadian di kantor, itu bisa. Alur atau plot itu adalah perjalanan dari awal hingga akhir dari cerita yang kita buat. Sebenarnya kalau ini ya, teman-teman nggak usah nyatet juga nggak apa-apa, nanti ini materi dikasih. Sekarang iya soalnya capek kan nulis cepet-cepet gitu ya, sambil nge-tweet sih nggak apa-apa, sambil nge-tweet sambil dengerin. Sama sudut pandang atau point of view, itu adalah sudut pandang si penulis terhadap semua yang ada di dalam cerpen itu. Jadi kita mau memposisikan sebagai siapanya nih, tokoh utamanya atau hanya orang yang melihat, nanti akan dijelaskan ya. Sama dialog dan tokoh ini adalah ciri khas dari cerpen. Kalau teman-teman yang biasa ngeblog itu belum tentu ada tokohnya ya, belum tentu ada tokohnya, dan juga dialog itu tuh nggak ada. Jadi ciri khas dari cerpen itu ada tokoh, ada dialog. Sama konflik itu jadi dalam satu cerpen itu usahakan ada satu konflik yang utama. Jangan hanya bercerita seperti kalau kita menulis reportase itu hanya bercerita dari A sampai Z. Kalau reportase itu kan kita menceritakan kejadian-kejadiannya ya, dari awal sampai akhir, bagaimana. Selamat datang Mbak. Jadi kalau reportase kebanyakan tadi teman-teman dari ini ya, yang udah biasa ngeblog ya, dan itu udah biasa nulis reportase. Tapi kalau di dalam cerpen itu harus ada konflik.
harus ada permasalahan yang dibangun dan kemudian diselesaikan. Lalu ada pesan. Sama sih seperti menulis yang lain, itu pasti ada pesannya. Di dalam cerpen pun walaupun ringan, walaupun ceritanya itu kegiatan sehari-hari atau cerita kegiatan misalnya kampus atau kegiatan traveling gitu, itu harus ada pesan yang diselipkan di dalam. Diselipkannya itu bukan itu, jadi dijabarkan dengan cerita, itu bukan ditulis. Konfliknya adalah ini, enggak kayak gitu. Jadi seiring dengan menulis cerpen itu di situ dimasukkan konflik-konflik. Ada yang mau tanya mungkin sampai sini, langsung tanya juga nggak apa-apa. Kenapa Ya. harus ada konflik Mbak Nuli? Supaya menarik, cerpen itu menarik. Cerpen itu menariknya adalah ada konfliknya. Kalau nggak ada konfliknya itu berarti seperti reportase biasa. Itu seperti reportase kalau kita nulis blog atau liputan itu nggak ada konflik kan, dan juga nggak harus menyelesaikan. Bedanya. Ada lagi ya, Bang Tigor. Apa perbedaan sudut pandang dari cerpen sama menulis reportase? Oh ya, kalau menulis reportase, ini nanti semua sudut pandang dalam cerpen akan dijelaskan. Tapi saya kasih tahu juga di awal bahwa kalau nulis reportase adalah kita yang menulis reportase, itu berarti kita adalah sebagai orang yang pelakunya gitu. Jadi kita yang mengalami itu, kita yang menulis dalam sudut pandang kita sendiri. Kalau dalam reportase itu nggak mungkin kita menulis reportase berdasarkan narasumber gitu misalnya. Kita nonton, tapi kita menulis berdasarkan sudut pandang narasumber gitu. Itu nggak mungkin kalau dalam reportase. Tapi kalau dalam cerpen itu bisa. Nanti saya lihat. Ada lagi di sini? Mas. Aku masih bingung dengan sudut pandang sama pesan. Sudut pandang itu dari caranya pandangan si penulis kan. Kalau Iya. pesan? Kalau pesan adalah isi cerita itu dia mau menyampaikan pesan apa. Misalnya temanya adalah kita itu jadi orang itu harus yang punya moral, misalnya gitu. Jadi misalnya kalau ada suatu kejadian, itu gimana cara kita menyelesaikannya. Tunjukkan kepada pembaca bahwa kita ini orang baik dan begini caranya. Begini cara menyelesaikannya. Itu pesan. Iya. Kalau sudut pandang cara kita menulis. Ini mungkin belum kelihatan di sini ya. Nanti setelah dijelaskan coba nanti sudah sampai atau belum. Enggak, kalau lingkungan ada pembatasan atau beberapa batasan beberapa kata atau beberapa dalam kategori cerpen, kalau bisa masuk dalam kategori. Ya, cerpen itu 1000 sampai 1500 kata atau 5 sampai 6 halaman. Cuma ada beberapa lomba yang meminta pesertanya itu nulisnya 10 halaman gitu. Jadi pokoknya intinya standarnya 5 sampai 6, tapi nanti kalau ikut lomba ikutin perintahnya. Ada juga cerpen anak-anak, karena pembacanya adalah anak-anak hanya diminta 3 sampai 5 halaman. Gitu. Tapi standar 5 sampai 6 untuk cerpen yang dewasa. Ada lagi? Berarti lanjut ya. Dan jadi ini tema hukum ya. Kita selama ini kan merasa bahwa aduh tema hukum itu berat. Ya. Nggak ngerti deh yang namanya tentang pengadilan atau segala macam kayak gitu. Tapi coba dilihat di sini. Ini adalah semua itu tema-tema hukum yang tanpa disadari itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita, di keseharian kita. Ada proses jual beli di pasar, menyeberang jalan. Ini menyeberang jalan ini bisa kita buat cerpen. Satu kejadian misalnya menyeberang jalan lewat jembatan penyeberangan orang gitu. Ada kejadian apa di situ, itu kita bisa dari situ. Jadi sesederhana itu, memarahi anak, buang sampah sembarangan, janji dengan orang lain, merusak pohon. Ini semua tema hukum yang sederhana dan itu nggak berat gitu. Sudah sering ada. Di sini ada yang tanya. Nah ini tokoh dan karakter. Kita bahas satu-satu ya. Jadi tokoh dan karakter. Dalam membuat cerpen itu tokohnya tuh jangan terlalu banyak. Ibaratnya kita adalah dalang yang sedang memainkan wayang. Kita kan cuma punya tangan 2 ya. Nggak mungkin kita memainkan banyak tokoh sekaligus. Sama dengan cerpen itu, kalau tokohnya itu cukup 2 tokoh utama aja. 2 tokoh utama itu yang
dari awal sampai akhir itu ada masalah di situ. Tapi kalau mau ditambahkan itu bisa juga dua, itu temannya atau keluarganya. Tapi dalam kita membuat itu yang disorot yang dua itu aja, yang disorot yang dua awal, yang dua utama aja, yang itu tambahan. Yang dua, yang tokoh tambahan itu kita munculkan sesekali aja. Jadi kayak zoom in, zoom out gitu. Kalau di kamera zoom in, kita sorot dulu yang dua tokoh utama itu aja yang difokuskan. Kemudian protagonis dan antagonis. Selama ini kan kita berpikir bahwa protagonis itu yang baik-baik ya, tokoh yang baik-baik itu kan ya. Dan antagonis itu tokoh yang jahat, baik dan jahat. Nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana kalau kita membuat cerpen dari sudut pandangnya penjahat? Itu gimana jadinya? Jadi yang baik yang mana, yang jahat yang mana? Itu bisa rancu kan di situ. Sebenarnya protagonis adalah tokoh yang bertugas membawa konflik itu sampai akhir. Dia yang menyelesaikan, dia yang punya konflik, dia pula yang harus menyelesaikan. Gitu. Kalau antagonis itu orang-orang di sekitarnya yang berusaha menggagalkan tugas si tokoh protagonis. Jadi kalau kita dari sudut penjahat gitu, dia itu misalnya berusaha untuk menghancurkan suatu kota gitu misalnya, dia mau bikin kota sendiri yang dia adalah pemimpinnya. Jadi kita kan dari sudut pandangnya si tokoh penjahat ini ya, dia itu adalah tokoh protagonis. Walaupun dia jahat, dia protagonis karena dialah tokoh utama yang bertugas membawa konflik sampai akhir dan harus menyelesaikannya. Nah orang-orang di sekitarnya walaupun baik, tapi dia berusaha untuk menggagalkan misinya si tokoh utama itu, dia antagonis. Ya, jadi kita melihatnya jangan hanya tokoh baik dan tokoh jahat, tapi siapa yang bertugas membawa konflik itu. Ya. Kemudian karakter tokoh itu tercermin tuh dalam ucapan. Ya, kalau bikin cerpen kita nggak mungkin menulis si A, dia pemarah tapi bisa lembut kalau ketemu cewek cantik misalnya. Kita nggak bisa menulis pun dengan seperti itu. Tapi kita perlihatkan karakternya itu dari ucapannya si tokoh, dari cara pandangnya dia terhadap suatu masalah, atau dari tingkah laku, atau dari kesehariannya dia di dalam cerpen itu. Ya. Tanya lagi? Sampai sini sudah terbayang? Oh ya. Kemudian latar atau setting ini ada 3. Latar itu latar waktu, tempat, dan suasana atau keadaan sosial di dalam cerpen itu. Kalau waktu itu bisa waktu kejadiannya itu kapan? Ini boleh bermacam-macam. Boleh. Saya pernah baca cerpen itu yang kejadiannya hanya 1 hari dan di tempat parkir. Itu di tabloid Nova ya kadang. Benar-benar 1 hari di tempat parkir udah gitu aja. Itu bisa satu waktu, 1 tempat juga bisa. Dan ini settingnya tuh suasana atau sosial tuh keadaan di tempat itu. Kalau kita mau bikin cerpen misalnya settingnya adalah Bali, kita perlihatkan budaya-budaya di sana seperti apa, orang-orangnya bagaimana, pakaiannya, adat istiadatnya, itu bisa menjadi setting ini sosial. Ya, sudah terbayang ya kalau setting ya? Kayaknya sih nggak susah ya kalau setting. Kemudian alur. Alur itu ada 3. Alur itu adalah jalannya cerita dari awal hingga akhir. Alur itu kita bisa 3. Alur maju dari dulu sampai sekarang. Itu alur mundur dari sekarang dibalikin lagi ke yang zaman dulu. Itu alur mundur. Kemudian yang maju dan mundur itu dari sekarang balik ke dulu, balik lagi ke sekarang. Ini saya ada contoh-contoh di blog saya yang alur maju, alur semuanya ini saya sudah siapkan. Kalau mau lihat contohnya di sana, dan nanti ini linknya nanti dikasih. Kalau mau lihat sekarang juga bisa, cuma nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian, nah ini sudut pandang. Tadi ya, Mas siapa namanya? Ya, Mas Wahyu. Tadi kan nanya ya sudut pandang ya. Sudut pandang itu ini cara kita membuat cerpen. Ada cerpen yang sudut pandangnya adalah orang pertama. Tokoh utamanya menggunakan saya atau aku. Aku berlari di jalan itu ketika gerimis mulai turun. Aku, berarti aku yang menjadi tokoh utama di situ. Kita penulis adalah sudut pandangnya adalah pelakunya di situ. Ya.
orang kedua, sudut pandang orang kedua ini yang paling sulit, karena kita hanya boleh bercerita tentang kejadian yang kita lihat. Jadi kalau orang kedua ini kita hanya menceritakan yang kita lihat dan tidak boleh menceritakan kejadian yang tidak ada di sekitar situ. Harus benar-benar yang kita lihat. Jadi ini agak susah yang ini karena ada batasan. Jadi sangat terbatas kalau di sini. Kalau aku ini enak banget. Kemana kita melangkah itu yang kita lihat, itulah yang kita ceritakan. Kalau yang orang pertama, kekurangannya adalah kita tidak bisa menceritakan isi hati atau apa yang dikatakan di dalam hati lawan tokoh yang lain. Jadi misalnya saya gini, aku sedang berjalan dan aku melihat ada seorang pengemis tua duduk di bawah jembatan. Saya nggak bisa menceritakan perasaannya si pengemis itu gimana. Saya nggak bisa bilang pengemis itu sedang merasakan susah karena sedang merasakan sakit karena kakinya baru saja tersandung di trotoar. Rasanya sakit sekali. Itu kita nggak bisa menceritakan apa yang dirasakan oleh si pengemis. Itu kalau yang pertama ya. Cuma kalau yang pertama kelebihannya adalah pembaca mudah hanyut, mudah ikut dengan apa yang kita rasakan. Kita merasa sedih atau senang, nanti pembaca gampang banget ikut larut di situ. Kalau yang ketiga, orang ketiga itu kita tahu segala-galanya. Kita pakai tokoh itu pakai nama. Misalnya Awan sedang menulis di pojok sementara Mbak Hervini mengibaskan rambutnya. Kita sebagai penulis kalau pakai orang ketiga kita boleh menceritakan isi hati, isi kepala semua tokohnya. Kekurangannya adalah kurang bisa mengajak pembaca itu larut dalam perasaan. Gitu. Kalau yang ini, yang orang pertama, yang aku atau saya ini, kita merintih-rintih atau kayak gimana itu pembaca bisa ikutan. Iya ya, kayaknya sakit banget nih kalau diputusin. Nah kayak gitu, kita bisa ikut merasakan. Kalau yang orang ketiga itu agak susah karena kita menceritakan semuanya. Tuh. Yang kedua lebih susah lagi karena benar-benar sebatas itu aja kita boleh menceritakannya sebatas apa yang kita lihat. Ini di sini sudah kebayang nggak ya? Mas Wahyu gimana Mas? Ini kan tadi point of view, tadi pesan yang tanya antara dua itu ya, itu sangat jauh berbeda. Itu sudah kelihatan bedanya? Belum juga yang pesannya. Yang pesan. Kalau pesan itu inti di dalam cerita. Misalnya kayak sudah belum pernah baca ini ya, yang misalnya gini, kita bikin sebuah konflik kita bikin apa ya ceritanya di kantor lah gitu ya, di kantor kita bikin masalah bahwa si bos itu marahin